atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah. Semoga langkah yang kita ayokan menuju majelis ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang kami muliakan, adapun rangkaian acara pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, penyerahan sertifikat lulusan TPQ MDTA Al-Fatah Udaire. Yang keempat, mauidul hasanah dan doa, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara kedua, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santriwan-santriwati TPQ MDA Al-Fatah Udaire. Kepada yang membawakan, kami persilakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan diserahkan oleh Bapak Ustadz Ahmad Masudi SAG selaku Kepala TPQ MDA Al-Fatah
Dayu. Berikut nama-nama santri yang telah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar di MDTA Al-Fatah. Muhammad Yusuf Al-Azhar, Aira Putri Azabran, Fadil Ayub Robani, Arya Wahyu Pangestu, Ardi Wahyu Pangestu, Dwi Fahri Wibowo, Ulima Kalunika, Muhammad Rafiki Redi Al-Mahdi, Salahuddin Al-Ayubi, Muhammad Hafiz Al-Biruni, Leli Widyaningsi, Akela Aksena Indonesia, Muhammad Siddiq. Kepada Bapak Ustaz Ahmad Musbidi Asage selaku Kepala DPI MDA Al-Fatah UDD, dengan hormat kami persilakan untuk menyerahkan sertifikat lulusan dilanjutkan dengan sesi pemotretan bersama. Hadirin yang kami muliakan, kami ucapkan selamat kepada para santriwan dan santriwati yang telah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para sepuh, para kiai, para ustaz, para masyarakat dan takmir Masjid Al-Fatah Udaydah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih dan witir berjamaah, dan serta tadi kita saksikan penyerahan ijazah MDT MDA. Semoga anak-anak tadi telah menjadi ahli Al-Quran. Amin. Terima kasih kepada pengurus takmir masjid atas waktunya sehingga kami bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Fatah Udaydah. Ini pertama kali saya kesini, ini jamaahnya banyak luar biasa. Alhamdulillah. Ini biasanya kalau sudah akhir-akhir Ramadan ini sudah semakin maju, tapi bisa banyak jamaahnya, luar biasa. Ya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini membawa kebaikan, barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, malam ini kita peringati dengan malam Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turunnya Al-Quran. Ini sempat menjadi kebingungan. Katanya Al-Quran ini turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kok
diperingatinya kok malam 17 Ramadan? Karena ada beberapa yang masih tetap belum paham dengan hal ini. Tadi disebutkan dalam pas anak-anak membaca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Padahal menurut hadis Nabi, malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir Ramadan. Lah kok sekarang kita sedang memperingati malam Nuzul Quran kok 17 Ramadan, belum 10 terakhir. Ternyata Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, turun itu 2 kali. Ini saking istimewanya Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab suci terdahulu. Contoh Taurat itu 40 hari Nabi Musa ini berkhawat langsung dapat 1 kitab Taurat. Injil juga demikian, Zabur juga demikian. Namun Al-Quran ini turunnya dengan 2 tahapan. Tahapan yang pertama itu dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Dalilnya bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Dan itulah Al-Quran yang mulia di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, pada saat Al-Quran masih di Lauhul Mahfuz, Allah turunkan ke langit dunia Baitul Izzah full jumlatan wahidah, satu kitab penuh. Itu terjadi kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi turunnya Al-Quran di langit Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia pertama, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Maka Allah menyebutkannya anzalna, sekali turun. Beda dengan nazala. Kalau nazala itu berkali-kali turunnya. Kalau anzala sekali saja turun. Nah, itu pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, dari Baitul Izzah kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril ke siapa? Ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ini dipercayai ya oleh para ulama turun di Gua Hiro itu pada 17 Ramadan. Dalilnya surat Yunus ayat 57, Yaumal taqal jam'an. Al-Quran diturunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Yaumal taqal jam'an, saat 2 pasukan bertemu, yaitu perang Badar. Saat Abu Jahal di pasukan kaum Quraisy dan Nabi di pasukan kaum muslimin bertemu, itu kapan? 17 Ramadan. Maka kebanyakan ulama ya berpendapat Al-Quran pertama kali turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di malam 17 Ramadan. Jadi ada 2 tahapan. Nah, itu start awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berangsur-angsur selama berapa lama? 23 tahun. Ya. Karena Nabi kan diutus umur berapa nggih? Umur 40. Di usia 40 Nabi mendapatkan wahyu Iqra di Gua Hiro. Ini 17 Ramadan. Kemudian berangsur-angsur sampai 23 tahun. Ini istimewanya Al-Quran. Hikmahnya berangsur-angsur biar Al-Quran ini semakin nancep di dada kaum muslimin. Setiap peristiwa ada dalilnya, ada Al-Quran yang turun. Maka disebut asbabun nuzul. Ada peristiwa Uhud, turun ayat tentang perang Uhud. Ada peristiwa perang Badar, turun perang Badar. Dan yang lain-lain. Makanya bertahap sampai 23 tahun. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini berarti bulan diturunkannya Al-Quran, baik secara utuh tadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah maupun secara berangsur-angsur dimulai pertama kali di 17 Ramadan. Berarti Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Berarti Ramadan ini ya bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya di zaman dulu, di zaman Nabi ya, Ramadan itu terkenalnya bulan Al-Quran ya, belum bulan puasa. Karena syariat puasa Ramadan itu nanti belum langsung saat itu langsung disyariatkan.
Pertama puasanya umat Islam itu mirip dengan puasanya orang-orang Yahudi, yaitu kapan? Di tanggal 10 Muharram. Saat itu Nabi bertanya, kenapa ini orang-orang Yahudi puasa di tanggal 10 Muharram? Kata orang Yahudi, saat itu Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, maka kami mensyukurinya dengan berpuasa. Kata Nabi, kita lebih berhak. Maka Nabi menyuruh umatnya untuk puasa di setiap 10 Muharram. Jadi awal syariat puasa itu setiap 10 Muharram. Baru kemudian Allah turunkan Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Baru Ramadan itu diwajibkan kita puasa full selama 1 bulan. Jadi Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Awalnya adalah begitu. Baru kemudian kita diperintahkan puasa. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat diturunkannya Al-Quran. Dan Bapak Ibu sekalian, setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran ini akan menjadi mulia. Setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Contoh tadi, malam diturunkannya Al-Quran disebut dengan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Bahkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malamnya itu malam mulia, bulannya menjadi bulan yang mulia. Syahrul Mubarak itu syahrul Ramadan. Ramadan jadi mulia karena bulan diturunkannya Al-Quran. Malaikat yang menurunkan Al-Quran siapa? Malaikat Jibril, menjadi malaikat yang mulia, pimpinan para malaikat. Dulu sebelumnya Azazil, sebelum malaikat Jibril pemimpinnya Azazil, ya kemudian membangkang atau sujud kepada Nabi Adam sehingga terusir menjadi iblis. Nah, kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyu Al-Quran, maka malaikat ini mulia. Ya, kemudian nabinya menjadi nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, diturunkannya Al-Quran. Total jumlah nabi, kalau Bapak Ibu pernah baca kitab Riyadhus Shalihin, total jumlah nabi itu 124.000. Ya, kemudian yang termaktub dalam Al-Quran 25 nabi. Dari 25 nabi ada 5 nabi yang paling tinggi, namanya Ulul Azmi. Di antara 5 itu yang paling tinggi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kepada beliau diturunkannya Al-Quran. Dan kita umatnya, kalau kita mau menjadi umat yang mulia, ya maka mau nggak mau kita harus dekat dengan Al-Quran. Disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian umat Islam, umat paling mulia sekarang. Dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang paling mulia itu siapa? Umat Yahudi, Bani Israel. Kenapa? Karena semenjak dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua nabinya dari Bani Israel. Berhenti di Nabi Isa alaihissalam. Begitu diutus Nabi Muhammad SAW, beda. Khairul ummah siapa? Kita umat Islam. Khairul ummah. Kalau kita mau dekat dengan Al-Quran. Bapak Ibu kalau baca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Yang paling mulia Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Yang kedua Allamal Quran, Al-Quran kedua. Baru kemudian yang ketiga manusia, Khalaqal Insan. Jadi kalau kita mau menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya dengan Al-Quran. Maka ini istimewanya Al-Quran. Kita peringati di malam 17 Ramadan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita ini bisa connect dengan Al-Quran? Bagaimana agar kita itu bisa dekat dengan Al-Quran? Maka menurut salah satu ulama, ya Syekh Ali As-Sabuni, ya ada 3 tahapan, 3 level, ya dalam cara mendekati kita dengan Al-Quran. Yang pertama, level pertama itu ialah Iqra. Iqra itu artinya membaca, meskipun kita tidak tahu artinya. Jadi kata Quran, Iqra, membaca. Ini level yang paling pertama. Kalau kita ingin mendekatkan dengan Al-Quran, maka dengan kalimat Iqra, bacalah. Meskipun tidak paham artinya, ya, meskipun tidak paham artinya, tidak apa-apa.
Bahkan Nabi mencontohkan dalam membaca Quran, mencontohkan untuk alif lam mim itu masing-masing satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Coba, apakah semua orang pada tahu arti alif lam mim? Tidak tahu. Tapi Nabi mencontohkan orang yang membaca alif lam mim mendapatkan 30, berarti apa? 30 kebaikan. Berarti meskipun kita tidak paham dengan artinya, dengan kita membaca itu kita sudah mendapatkan pahala daripada Al-Quran. Nah, maka yang pertama itu membaca Al-Quran. Qara'a ayat terlibat dengan tajwid, warattil Qur'ana tartila. Itu yang bagus ya. Walaupun masih terbata-bata, tidak apa-apa. Kata Nabi mendapatkan 2 pahala. Satu pahala membaca, satu pahala berusaha untuk secara tartil. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencontoh para ulama dahulu, ini mungkin susah ya. Ulama-ulama dahulu itu mereka kalau membaca Quran khususnya di bulan Ramadan ini luar biasa. Ya, saya sendiri jujur tidak mampu ini. Ya. Contoh Utsman bin Affan, beliau setiap malam menghatamkan Al-Quran, setiap malam menghatamkan Al-Quran. Ini luar biasa. Contoh lagi, Al-Imam Syafi'i setiap pagi menghatamkan Al-Quran, setiap malam menghatamkan Al-Quran. Jadi berapa? 60 kali. Ini luar biasa. Ini kalau kita contoh-contoh ulama terdahulu gitu. Ya. Ini apa? Semangatnya dalam membaca Al-Quran itu luar biasa. Tapi saya sendiri pernah mendapati beberapa jamaah juga yang luar biasa. Ini sebagai gambaran saja, mungkin bisa menjadi penyemangat Bapak Ibu sekalian ya, dalam membaca Al-Quran. Saya pernah punya jamaah karena saya kan saya di Purwokerto waktu itu ya, sebelum pindah ke sini. Ada salah seorang pensiunan Pemda di Purwokerto di Banyumas. Setelah dia haji, dia pensiun. Dia membaca setiap hari itu 10 juz. Ini ada, ini orangnya masih hidup. 10 juz setiap hari, pas di Mosado. Ini luar biasa. Dan dia lakukan itu sudah berjalan kurang lebih kalau tidak salah 5 tahun. Ini luar biasa. Ini saya sendiri tidak mampu, tapi orangnya ada 10 juz. Dia bilang barokahnya luar biasa Ustaz. Salah satunya anaknya sukses, ya, dokter spesialis anak di rumah sakit Purbalingga. Dan yang lainnya juga, anaknya yang lainnya juga termasuk ikutan sukses jadi dokter dan sebagainya. Ini karena saya tahu sendiri, itu luar biasa. Satu hari itu dia gunakan itu untuk membaca, habis subuh membaca, habis duha membaca. Ya memang posisinya pensiunan ya. Dan dia benar-benar waktunya digunakan untuk Al-Quran plus puasa doa. Ini luar biasa. Setiap 3 hari dia sudah khatam Al-Quran. Orangnya masih ada. Ini luar biasa. Ada lagi seorang pasien dia terkena penyakit gangguan kejiwaan, ya, mengarah ke arah depresi. Dia sudah ke psikolog, sudah ke dokter spesialis jiwa, pengobatan dan sebagainya. Sambil berobat, karena kalau orang depresi, ya, Bapak Ibu, depresi itu pikirannya itu tidak baik. Bahkan sampai ada pikiran untuk bunuh diri, sehingga dia sering mengurung di kamarnya, ya, antisosial, tidak mau ketemu dengan yang lainnya karena faktor depresi ini. Akhirnya setelah dia sering berobat ke dokter spesialis jiwa, ya, dia menggunakan waktu luangnya dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah dia bisa membaca setiap harinya 5 juz setiap hari. Dan dia istiqomah rutin selama 2 tahun. Dan ternyata setelah 2 tahun dia sembuh dari penyakit kejiwaannya, lepas dari obat dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan orangnya juga ada setiap hari 5 juz, ya. Karena daripada pikirannya nggak jelas dan sebagainya, istiqomah 2 tahun, malah justru mendapatkan kesembuhan. Ada lagi jamaah juga, waktu saya di pondok itu sedang renovasi masjid. Ini
ini datang dari Purwokerto ingin nyumbang tapi ingin melihat kondisi masjidnya waktu itu, datang ke Harjosari waktu itu ke sama saya. Sudah sembuh juga, sudah di atas kursi roda. Nah, pas saya ngobrol berdua sama beliau, ternyata salah satu amalan beliau itu yang rutin beliau lakukan, ya, karena memang sudah sepuh dan tidak ada pikiran lain. Beliau itu membaca Al-Quran yang setiap hari minimal 3 juz minimal. Karena memang tidak begitu lancar, tapi dia istiqomahkan. Dan sudah berlangsung kurang lebih juga 5 tahun. Berarti setiap 10 hari dia khatam Al-Quran. Luar biasa. Dan ini ternyata masih ada di zaman sekarang orang-orang yang mau membaca Al-Quran sampai berjuz-juz itu seperti itu. Contoh lagi mungkin salah satu santri kami yang di pondok itu, ya dia targetnya Ramadan ini bisa 3 kali khatam. Jadi 10 hari kemarin dia sudah menghatamkan 30 juz. Berarti bahwa ada orang yang memang semangat untuk membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Ya, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya waktu, ya bacalah Al-Quran. Ingat hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah, baca, Iqra' itu baca, meskipun kita belum tahu artinya. Bacalah Al-Quran karena di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada sahabatnya sebagai penyelamat, syafi'an li ashabi. Jadi kalau kita ingin selamat, ya, di kehidupan setelah nanti, maka pegang namanya Al-Quran. Kalau kita scroll medsos, Bapak Ibu sekalian, ya medsos ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat otomatis tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Tapi kalau kita baca Al-Quran, entah 1 menit, 2 menit, 5 menit, itu bermanfaat untuk kita. Bermanfaatnya kapan? Dimulai di alam barzakh, kemudian sampai di hari kiamat, itu bermanfaat untuk kita. Di alam barzakh, Al-Quran hujjatun laka. Al-Quran akan menjadi hujjah untuk penolongmu. Kata Nabi, di alam barzakh, sebelum pertolongan malaikat datang, sebelum pertolongan Nabi datang, yang pertama tolong kita itu ialah bacaan Al-Quran kita. Sampai-sampai ada satu surat yang kalau dibaca setiap malam itu bisa menghindari dari fitnah kubur. Surat apa itu namanya? Al-Mulk. 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ini jadi Bapak Ibu tidak ada ruginya menghabiskan waktu dengan medsos dan menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Lebih bermanfaat menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Tapi memang rasanya lebih lama nih Pak Abu ya. Kalau di medsos kan setengah jam itu tidak terasa, tapi kalau dengan Al-Quran setengah jam itu rasanya sudah kesemutan mungkin. Pada setengah jam kalau lancar itu hampir 1 juz ya. Kalau yang lancar kan 40 menit 1 juz ya. Mudah. Tapi kalau coba kita nonton berita, nonton apa jadi YouTube atau nonton apa, itu setengah jam itu mungkin tidak terasa duduk ya Pak ya. Tapi kalau begitu berhenti baca Al-Quran 10 menit itu sudah lama sekali rasanya. Sama Pak seperti itu. Tapi dipaksa. Kita yakini nanti yang kita baca ini akan bermanfaat untuk kita nanti Pak. Di alam barzakh maupun di alam akhirat. Saat tidak ada yang menolong kita, amal kita itu apa? Al-Quran yang akan menolong kita. Al-Quran hujjatun laka. Al-Quran akan menjadi penolongmu. Di alam barzakh nolongin kita, di akhirat nolongin kita. Hanya dengan membaca. Ini baru level pertama membaca. Dan itu pun mendapatkan pahala. Belum lancar. Bagaimana? Tetap mendapatkan 2 pahala. Pahala untuk berusaha dan pahala membaca. Ini Al-Quran. Meskipun tidak artinya tetap mendapatkan juga pahala. Maka rugi. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, adakan waktu sehari Anda saja untuk duduk bersama Al-Quran. Mau pagi, mau di semangat atau mau malam, paling kita disiplin saja. Ya, meskipun 1 kaca nggak apa-apa, 1 makro nggak apa-apa, 1 hizib nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa 1 juz, atau yang tadi ada 3 juz.
dan asal istiqomah. Ini level pertama. Level yang kedua, afala yatadabbarun al-Quran, mentadabburi. Mentadabburi itu artinya menyelami makna. Jadi ayat yang Allah berikan kepada kita itu pasti mengandung pesan. Contoh, Bapak membaca surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, wailul, dicek artinya apa? Oh, ternyata wailul itu celaka. Al-Mutaffifin, buka kitab tafsir. Oh, ternyata dari kalimat taffafa yutaffif, artinya kelebihan yang sedikit. Berarti celaka orang yang mengurangi timbangan walaupun sedikit. Nah, ini pesan dari Al-Quran. Berarti kita kalau berjualan, berdagang tidak boleh mengurangi timbangan meskipun sedikit. 1 on, 2 on, 5 on, tidak boleh. Karena ini pesan Allah dalam Al-Quran. Jadi level yang kedua setelah kita sudah semua baca, naik mentadabburi isi Al-Quran. Nah, kalau mentadabburi ini baiknya dengan guru. Tidak cuma asal membaca terjemah, karena kadang kita bisa salah menafsirkan. Kalau bisa dengan guru, buka tafsir, buka pengajian yang di YouTube dan sebagainya kalau bisa. Jadi kita tidak salah tafsir. Saat kita membaca apa lagi? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa ini pesan Allah dalam surat Al-Humazah? Wailul, celaka. Al-likulli setiap humazah, pengumpat atau pencemooh, pencela. Humazah menurut mufasir mencela, ngomongin di depannya, lumazah di belakangnya. Jadi kita sebagai orang muslim tidak boleh mencela, meremehkan orang lain, entah di depannya, entah di belakangnya. Jadi kalau kita bisa memahami pesan-pesan Allah yang ada dalam Al-Quran, ini luar biasa. Apalagi Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah yang tidak digambarkan dalam Al-Quran. Penyelesaian masalah manusia itu hampir semuanya ada di dalam Al-Quran. Contoh, belum punya anak, sudah menikah, belum punya anak, lama. Buka Al-Quran, ternyata ada beberapa nabi yang lama tidak punya anak. Siapa contohnya? Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai 80 tahun tidak punya anak. Oh, ternyata ujiannya Nabi seperti itu. Ada yang diuji sakit, buka Al-Quran, cek siapa? Oh, ada Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan sakit, ditinggal istrinya, ditinggal anaknya, kekayaannya habis. Nabi Ayyub, oh ternyata ada dalam Al-Quran. Diuji belum punya jodoh. Oh, ini sudah cari jodoh, lama nggak ketemu, jodoh belum dapat, pekerjaan belum dapat. Ya, cek Al-Quran, ada pun. Oh ternyata ada kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa saat kali dikejar Fir'aun, pindah ke kota Madian, di situ sendirian, tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa, doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya khairan faqir. Akhirnya dikasih job pekerjaan oleh sahabat dari Syuaib, mengembalikan di selama 8 sampai 10 tahun. Dapat lagi anaknya untuk jadikan istri. Ini mau ternyata ada. Ya. Difitnah sama saudara sedulur, urusan warisan misalkan, ya jangan cek. Oh, Nabi Yusuf ini difitnah, dijeblosin ke mana? Sumur. Bayangkan masih kecil dijeblosin sumur, bahkan mau ditindih sampai batu. Jadi kalau kita mau meluangkan waktu kita mentadabburi Al-Quran, hampir semua masalah kita itu ada jawabannya dalam Al-Quran. Kita tiba-tiba bangkrut, dulu sudah jaya bangkrut, 2026 misalkan tidak dianggap dan sebagainya. Cek Al-Quran, dapat ayat watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hidup tadi kita gilirkan antara kemenangan dan kekalahan. Oh, ternyata Nabi Yusuf pernah kalah, para Uhud pernah kalah. Jadi kalau kita mau meluangkan waktu untuk mentadabburi isi Al-Quran, kita dapat pesannya Allah yang ingin Allah sampaikan kepada kita itu apa. Makanya banyak orang-orang saat lagi galau, kalut dan sebagainya, dia duduk buka baca Al-Quran, tiba-tiba ayatnya itu persis dengan apa yang dia alami. Ada orang dicemooh,
oh kamu kalah sama keponakanmu atau sama sepupumu, dia rezekinya lebih banyak, padahal lebih bodoh misalkan, apa lebih pintar dan sebagainya. Pas dia duduk buka Al-Quran, dapat ayat Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah menjembatkan, meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Oh, ini sudah takdir, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Ya. Dia sudah punya cita-cita, sudah berusaha bisa masuk pekerjaan, gagal dan sebagainya. Duduk buka Al-Quran, dapat hasanah atau syai'an. Boleh jadi kamu benci bahwa khairul, tapi itu bagus untuk kamu. Jadi Al-Quran itu banyak menyimpan solusi kalau kita mau duduk bersama Al-Quran, asal kita sabar ya. Dan itu cara mengkonekkan kita dengan Al-Quran. Maka level yang ketiga ialah tilawatul Quran. Tilawah itu sebetulnya selain membaca, artinya juga mengamalkan. Dari kata tala yatlu wal qamari idza talaha, dan bulan itu mengikuti peredarannya dari sinarnya matahari. Jadi tilawah itu selain membaca itu mengamalkan isi daripada Al-Quran. Maka ini 3 level. Ya, menurut Syariah Sobuni, yang pertama membaca saja meskipun tidak tahu artinya sudah mendapatkan pahala, barokahnya luar biasa. Yang kedua tadabbur, ya benar-benar dijadikan gaya kita. Al-Quran, ingat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tadabbur, benar-benar duduk sama Al-Quran, cek solusi-solusinya dari Al-Quran seperti apa. Ya. Yang ketiga tilawatul Quran, mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ini kalau seandainya kita mau mengkonek diri kita dengan Al-Quran, nanti Bapak Ibu sekalian, hasil dari interaksi kita dengan Al-Quran, Bapak Ibu bisa cek di surat Al-Fatir, di surat Fatir ayat 32. Nanti bisa dicek surat Fatir ayat 32, itu nanti hasil interaksi kita dengan Al-Quran itu apa saja. Ada yang orang faminhum dzalimun linafsihi, ada yang tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Faminhum muqtasid, ada yang separuh diamalkan, separuh tidak. Ada juga sabiqun bil khairat, ada juga yang saking gagalnya ingin mengamalkan isi daripada Al-Quran. Dan itu akan menentukan nasib kita di akhirat kelak nanti. Berdasarkan sebab hadis Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, di malam nuzul Quran ini, ya, mari kita semangat ya untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan juga untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran. Karena itu menjadi investasi kita di alam barzakh maupun di alam akhirat. Mungkin ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan menjadi ahli Al-Quran, termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kita juga bisa mengisi Ramadan kita dengan kebaikan, ya, bisa mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم والرزق وضربة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية
wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi inna Allaha yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa dhurriyyatina Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa min ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhan